Jadi kira-kira total berapa, Pak? Dari semua yang dikerjakan ini mungkin sekitar. Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Danif dan kali ini kita lagi ada di bengkel Titanium. Iya, jadi hari ini kita mau merestorasi dan mengupgrade beberapa bagian dari R3 ini. Jadi ceritanya di awal tahun, gue tuh pengen tuker tambah sama XL7 karena pas lagi pandemi kan keuangan jelas berbeda dibandingkan non pandemi ya. Jadi kita refinancial lagi dan hasilnya tidak jadi upgrade ke XL7. Nah, tapi karena kemarin kita sudah siapin budget buat upgrade segala macam ya, gue tuh kepikiran banyak orang kalau misalkan mau jual mobil ketika mobilnya diperbaikin itu jadi rasanya sayang ya. Kok sayang ya? Apa nggak jadi dijual gitu kan? Nah, gue juga pengen memberikan rasa itu gitu. Jadi mobilnya akan kita restorasi lagi. Sebenarnya masih jauh dari kata restorasi karena mobilnya juga masih bagus dan enak. Jadi gue kemarin kan kurang lebih budgetnya 105 juta buat tambah ke XL7. Ya kita pakai mungkin sekitar 20%-nya buat perbaikan sama buat upgrade. Kayak misalkan bodinya ini kita bawa ke bengkel Titanium di Semarang, kita cat lagi biar seperti baru. Terus juga interior kita upgrade ke jok kulit, head unit kita upgrade yang mungkin Android. Terus juga beberapa kekurangan kayak misalkan steering racknya udah mulai bunyi, shock breaker segala macamnya ini masih bagus. Dan ini mobil tahun 2014 Suzuki R3 GX. Terus kilometernya sekitar 74.000, jadi masih cukup relatif sedikit lah ya. Karena dipakai di desa ini nggak begitu banyak ininya perjalanannya. Ini mobil juga sengaja gue taruh di Klaten biar kalau misalkan kita lagi di Klaten atau misalkan anggota keluarga pengen pakai, nah bisa pakai mobil ini. Nah sekarang kita sudah sampai di bengkel Titanium, kita mau inspeksi dulu bodinya seperti apa dan biayanya berapa. Yuk. Ini ada titik kecil halus. Ini kan? Iya, itu PDR kali ya? Nyaman nggak menurut Pak Ridwan? Kadang ada orang yang aku nggak nyaman dengan titik seperti ini. Tapi kan ini masih ori. Iya, nggak usah lah. Sayang kan kalau di itu kan? Biarin Nah, aja. tapi yang ini juga ada. Iya, yang itu pasti kena tuh. Kalau ini ngerjain, mendingan ini sekalian kalau aku. Gitu ya? Iya. Ya udah, ikut kalau aja. Kita ngesol, macam cat segini doang. Saat-saat takutnya putus, kelihatan kan biasanya kan. Iya. Sol. Yang penting sih nggak belang ya. Enggak. Pastilah. Pasti. Yang penting sabar. Gitu. Ini juga ada nih ya. Iya. Ini kotoran yang ini. Iya. Oke, bumper sih pasti repaint satu bumper ya. Iya, bumper full depan Sama belakang. ini nih, kasnya R3 nih, biasanya tutup towingnya hilang. Iya, betul Pak. Iya, Pak. Ini udah Kalau pesan di online. dealernya lama. Udah pesan Iya, online, Pak. Pesan online ya. Nanti dikirimin ke sini. Iya, 18.000 saja. 18.000 saja. Iya. Tapi udah Itu jaminan ori nggak? katanya sih ori. Katanya ori ya. Cuman katanya meskipun ori pun itu kalau kita gesrek apa gitu di parkiran misalnya kan Sering lepas memang. sering ya? lepas. Jadi kayaknya masih ditambahin lem atau apa kali ya. Sealer ya. Bang, Sealer. ini lebih aman di sealer ya Bang di sini ya. Tutup towing ini. Hah? Iya. Rata-rata saya ngeliat R3 tahun segini tuh pasti bawahnya hilang. Iya. Oke. Terus Mesin aman Pak Ridwan. kap mesin memang ada baret-baret halus tapi nggak begitu kelihatan. Aku optimalkan di poles dulu saya ya. Iya. Karena masih ori kan sayang. Iya, benar. Terus ini agak parah dan ini bekas repair nih ya. Udah kena bekas repair, udah tebel. Bekas repair mungkin kebentur lagi atau Kebentur lagi udah pasti. lama ya. Ini jadi jempolnya pada ngelupas. Pasti kena lagi tuh. Iya. Ini sini kena. Ya, Yang mungkin. nabrak yang sini pas ini ya. Dua kejadian ini. Iya. Kalau ini kan nggak mungkin sini kena. Iya. Satu klaim dua klaim tuh kalau di Kalau asuransi. dia itu satu sih Satu hitungannya. klaim, ya. Iya. Terus Bagasi gimana Bang? oh ini yang parah nih. Nah ini parah nih ya. Satu kena di sini, Ya. kena di sini biasa Ya. haluan ya. Ya betul. Ini sampai ke sini nih. Tuh. Kalau dekat baru kelihatan. Baru iya, mobil silver tuh untungnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mobil rental tuh paling bagus silver. Silver, ya. Jangan hitam.
Kan gampang kotor Pak ya. Gampang buluk. Buluk. Ini juga ya Pak. Gitu. Oh iya, itu ada ya. Kena Iya. di sini ya. Ini atas kan ada baris-baris juga nih. Ya kalau barang Sekalian. itu mah nggak perlu sih. Tetap ya. Tetap sekalian Pak ya. Oke, bumper belakang so far masih bagus ya. Bumper belakang. Nggak ada yang aneh-aneh. Paling pintunya Kecil-kecil. ada kecil-kecil. Oh, Pintu mungkin bisa di PDR kali ya. bagasi. Bagasi. Yang mana? Ini nih. Ada sedikit. Iya. Bawa lampu kenapa? Ini ya. Oh iya, ada penyokan dikit cuma nggak kelihatan ya. Itulah mobil silver. Habis ini kita bikin video ini mobil silver langsung penjualannya meningkat. Meningkat Pak ya. Iya. Karena ada kelebihannya Pak ya. Kelebihannya penyok ataupun kotor nggak kelihatan ya Pak ya. Cuma paling susah tuh mobil silver itu dipoles. Nggak kelihatan wet look. Nggak kelihatan Dipoles kinclongnya. Seperti apapun kayak ini mungkin Pak. Ini kenapa silver kelihatan ya? Ya, ini kan bedanya kinclong banget kan. Iya. Nah yang ini silver, kinclongnya tuh biasa aja. Ya, nggak Nggak kelihatan becek gitu. Terus di sini ya biasa ini karena dipakai berjamaah. Iya. Jadi memang kalau mobil pengen awet itu ditaruh kulkas saja. Jangan dipakai. Tapi oke lah. Ini belum kayaknya Sebenarnya nggak terlalu parah, cuma dikit-dikit tapi rata. iya biasa pemakaian. Jadi itu rata. Normal lah, masih dalam tahap wajar. Masih dalam tahap wajar ya. Ini kalau dulu juga ada Hmm? ada punya tapi halus. Kelihatan dari belakangnya tidak Pak? Oh iya bener. Ya Pak ya. Di sini kayak pernah kena. Pak ya, nggak kelihatan Pak ya. Kayaknya ini pernah kena pohon ya. Pohon, nggak ngerti. Karena kan kita di desa pak. Ya memang mobil kalau difoto dari jauh kelihatannya mulus ya. Iya. Pas dideketin baru kelihatan oh banyak. Terus pak kalau yang Mazda lama ini kenapa catnya lebih merahnya lebih nyala ya dibanding yang itu ya? Sebenarnya sih warnanya hampir ciri khasnya sama. Kalau di tempat terang dia lebih menyala, kalau di tempat gelap dia maron redup, lebih kelem warnanya. Nah, ini yang kristal coret terbaru memang dia punya warna lebih apa ya? Kuning ya, lebih kelihatan gold. Kalau yang ini kan belum kristal coret, masih coret biasa. Oh jadi ini sama ini warnanya beda ya? Beda. Sama Ya. ini juga kayaknya lebih gelap apa karena cahaya? Kalau ini sama ini sebenarnya sama, Ah. kristal coret. Cuma gini, Mazda ini kita lihat dari sini warnanya, sama dari sini itu warnanya beda. Dari sudut pandang yang berbeda, warnanya beda juga. Kayak cat bunglon gitu Iya, ya? betul Kak Cat Bunglon maksudnya seperti itu. Oh iya, ini sih keren banget sih warnanya Candy sih. pakainya ini. Ini lebih keren dibanding yang ini ya warnanya ya. Kalau dilihat, padahal sama ya. Sama, sama ya. Mazda 3 sih. Karena menurut cakep banget. Mazda, tiap pengecatan itu kan di pabrik itu kan 12 unit. Setelah 12 unit nanti adukannya ganti lagi, terus yang ngecat juga ganti lagi, pasti ada perbedaan sedikit demi sedikit. Jadi komposisi warna formula itu kan sudah pasti ada, tertera. Nah, kita tinggal pakai feelingnya tinter untuk menyamakan yang ada. Jadi nggak semua sama, pasti ada colokan yang berbeda dikit-dikit. Oke, tapi kalau ngecat Mazda yang hitam kayak gini gimana pak? Purple black. Hah? Jet black pearl. Jadi hitamnya ini ada kayak pearlnya. Masa Jadi sih? amati. Iya. Jet black pearl ini. Ini belum Ada semua dipoles nih? ungunya. Belum. Ini baru masuk ganti kaca belakang. Oke. Sip. Wah ini sih top banget nih Mazda 3 ya. Merahnya Mazda tuh 3 ya. Generasi banget. terbaru ya dari itu ya, dari apa? Dari Mazda ya. 7G. Oke, jadi kira-kira total berapa pak? Dari semua yang dikerjakan ini mungkin sekitar antara 3,5 sampai 4. Sampai 4 ya? Ya, nanti kita pastiin dulu seumpama kerjaan lebih ringan, kita kasih potongan diskon lagi. Ais, Ya, asik. tapi seumpama ya namanya hasil di lapangan kan kita nggak tahu Pak ya. Terkadang waktu pengerjaan ada gagal, seumpama belang atau ada gempuran yang kurang bagus, kita kan pasti ulang. Intinya hasil pasti bagus. Kalau memang tidak ada halangan, kita kasih diskon lagi. Biasanya Asik. gitu ke customer. Ya, Ya. anggap aja ini 4 juta lah pak ya. Maksimal 4 Kita juta. siapkan. Ya. Oke.
Cakep nih pasti hasilnya. Itu nanti harga di tempat kita sudah termasuk poles Oh iya pasti full dong. body, Cakep. salon dalam, salon ya bukan auto detailing ya. Kalau detailing kan bersih banget. Salonnya ya kita bersihin semampu kita. Tapi kita sambil nanti ada dari AG jok mau ngambil jok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa ya, karena kita mau kulitin juga sekalian. Ya, eksteriornya yang punya kita tonjolin. Kalau Oke. interior sama mesin kita nggak spesial. Siap. Bersihan itu, iya. Oke. Ini berapa lama kira-kira Pak? 7 sampai 10 hari, Pak. 7 sampai 10 hari ya. Lebih cepat jadi segera saya kabari. Tapi Oke. idealnya 7 hari. Siap. Ya. Oke, ini yang mau bikin interiornya sudah nyampe. Siap Om. Om Timothy. Siap. Jadi kita mau jadikan seperti apa ini Om? Sebenarnya kalau R3 ini kan bentuk joknya karakternya tebel ya Om ya. Terus juga warnanya interiornya beige. Jadi kalau untuk beige ini nggak banyak warna bisa masuk ke interiornya. Iya, Menurut kalau saya sih. hitam bisa macam-macam Kalau ya. hitam bisa warna apapun hampir semua masuk lah ke warna hitam. Jadi kita pertahankan beige saja ya. Iya, ya kalau misal Om Ridwan lebih suka yang warna original, ya itu bisa ke warna beige. Tapi kalau lebih suka yang warna agak nyentrik dikit, mungkin di warna coklat saddle itu. Dan dulu kalau nggak salah R3 tuh ada versi yang jok kulit ya kalau nggak salah ya? R3 Luxury atau apa gitu. Luxury ya kayaknya Om. Ingat nggak? Heeh. Oke, nah ini mobil dari baru itu langsung pakai sarung jok. Biasa ya kas mobil rental ya. Ada aja. Tujuannya simple biar gampang dibersihin ya. Ini dilap doang tuh bisa. Nah, cuman kita belum tahu nih. Dari 2014 sampai sekarang kalau dibuka apakah masih bersih atau gimana nih Om? Kalau saya yakin tetap pasti ada kotor ya Om ya. Walaupun pasti lebih bersih dibanding tanpa di cover ya. Tapi kalau lihat dari sarung sebenarnya kita nilai estetikanya kan nggak setinggi yang Iya. paten. Jadi gitu kalau kan. di video sih nggak terlalu jelek ya. Kalau lihat Iya. aslinya tuh gimana gitu. Apa dia tuh nggak bisa pas gitu kan Iya, naruhnya. kayak kelihatan kendor itu ya Mas. Sama ini nih. Nah, ini buat nutupin ini tuh mesti dibuka dulu. Ada Iya, ini kalau resletingnya sarung- lagi ya. Kalau sarung biasanya kan bikinnya seperti ini. Ya. Nah coba kita, oh ya ini ada bekas-bekasnya ini kotoran nih ya. Iya. Jadi bagian nggak ke cover itu kotor dia ternyata. Mm-mm. Kita iseng yuk buka. Coba ya. Ini sebelum. Kita akan buka dulu. Nanti kita lihat sudahnya seperti apa. Bersih nggak? Menurut saya sih cukup bersih. Cuma memang setelah dipasang tali ada lipatan-lipatan Bekas lipetan. Soalnya tadi kan dia tuh kayak neken ya. Mm-mm. Neken bertahun-tahun. Tapi ini biasanya bisa rata lagi nggak? Bisa Om. Nanti Bisa ya? waktu Didiemin aja atau perlu di treatment khusus? diemin aja biasanya nanti balik lagi sendiri. Ini baik lagi sendiri ya. Iya. Nah ini fabriknya tuh seperti ini bawaannya. Ini di sela-sela ini tuh suka ada yang tembus ya, bekas air ya. Mm-mm. Ya, tapi so far masih bagus. Nah terus biasanya Om kalau misalkan mobil udah kita kasih jok kulit, bisa dibalikin standar lagi nggak sih? Bisa Om. Bisa ya. Bisa. Nah itu biasanya jok aslinya ini dikasih lagi. Kalau di AG Jok tempat kita sih kita kembaliin ke customer ya Om ya. Kembali ke customer ya. Jadi Kita nanti kalau misalkan plastik rapi, kita packing rapi, kita tutup rapat. Jadi ketika dikasih customer tuh udah layak untuk disimpan lama gitu. Oke, jadi kalau mau dijual, biasain kalau mobil yang udah ganti jok kulit, diminta jok aslinya ya. Iya betul Om. Iya, Betul. karena ada orang yang suka jok-jok ori. Iya. Tapi kalau kita punya anak dua gitu ya, kayaknya susah deh pakai jok ori ya. Iya Om, pasti kotor sih. Semuanya kembali kepada kebutuhan, ya kan? Nih, tuh lihat tuh. Ini nggak tahu nih kenapa nih, Wah ini coklat ini, kopi kali Om. kopi ya. Jadi nanti ini mobil kan dicat. Iya. Berarti panel door trim sama kursi semua dibawa ya. Kemungkinan sih nanti kan kalau pemasangan jok kita kan 1 sampai 2 hari Om. Jadi nanti udah mepet mau selesai kita ambilin joknya paling ya. Oke. Seperti itu sih. Terus sama ini kayaknya Sama juga door mesti trim. ganti nih. Udah mulai rusak ya. Oh iya sekalian Om, karpetnya mau dipasangin sekalian nggak ya? Boleh. Karpetnya itu beli jadi atau bikin ini custom? kalau kita sih dari bahan kulit
yang kayak lebih tebal dari ini. Tapi dia jahitannya tuh full dari depan sampai bagasi itu full semua jahitan. Oh, Jadi nggak sambungan ya? Nggak sambungan. Oke, itu berapa biayanya Om? Kalau untuk karpet dasar kena di 800.000. 800.000 ya, udah Iya. sama pasang ya? Udah sama pasang. Ya, dan kalau pasang karpet dasar itu pastikan pasang kursinya itu mesti kenceng. Iya. Kalau betul. enggak nanti bunyi ngekok-ngekok kalau udah lama. Oh iya, Om. Iya, Siap. buat kursi pengemudi terutama nih. Iya. Tapi kalau Siap, agejok siap, mah Om. udah pengalaman pasti bagus. Enggak lah, Om, masih belajar. Ya, susah aja. Oke, yaudah nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah Oke, dicat siap. dan ganti interior. Ya, jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini. Nah, penasaran kan seperti apa hasilnya? Jadi stay tune terus, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!